Guys, oke, jadi di video kali ini kita bakal kembali lagi untuk spesifiknya lebih ke konten psikologis di bursa saham. Apakah mindset kalian sudah benar? Apakah benar-benar sudah yakin kalian di bursa? Apa sih mau kalian di bursa saham? Tujuan kalian apa sih? Kalian mau jadi apa di bursa? Oke, itu pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab dulu sebelum nonton film ini. Kok film ya? Ya memang film sih, video lebih tepatnya. Kalau film mah kita udah jadi Michael Bay cuy ya, jadi jedar meledak ya film atau film drakor atau asmara gitu, kok jadi nonton film drakor ya. Ntar intinya seperti itu. Itu jawab semua pertanyaan dulu. Kalau memang kalian nggak sanggup jawab, nggak usah nonton video ini. Oke, nggak usah, karena ini bakal bikin kalian sakit hati, terutama yang mindsetnya nggak bener. Oke, sip. Again, gue di sini sebagai coach dan gue netral ya. Oke, ayo ready? Again ya, kita langsung saja masuk ya guys ya. Oke, let's go. Yang pertama, kaya itu bukan siapa cepat, tapi siapa tak kuat. Cerna bagus-bagus kata-kata itu. Kaya itu bukan siapa cepat, tapi siapa kuat. Warren Buffett pernah mengatakan bahwasannya ketika ditanya sama Jeff Bezos, mengatakan seperti ini. Your way, this is so simple. It's very, very simple. Why not just everybody copy you? Because nobody want get rich slowly. Oke, secara langsung dia ngomong kayak gitu sih. Tapi dia ngomong apa? Because everybody want get rich quickly gitu loh. Berarti orang itu mau cepet kaya, nggak mau lama kaya gitu loh. Ingat, uang itu netral sifatnya. Again, uang itu netral. Apa yang di otak lu ini, apa yang lu ucap, apa yang di hati lu ini, semua itu bakal menarik hal-hal seperti itu semua. Ketika kamu itu menganggap sesuatu itu nggak relevan, kamu negatif, kamu itu tidak bisa menerima orang dan sebagainya, pokoknya negatif semua lah. Karena dari law of attraction itu ada 10 tingkatan. Tingkatan terendah itu adalah 5 sampai 1. Dimana itu di dalamnya adalah kesedihan, kekesalan, iri, dengki, kekecewaan, amarah, emosi, semuanya itu yang negatif. 5 ke atas, paling terakhir itu adalah bersyukur. Habis bersyukur itu adalah memaafkan. Oke, bersyukur itu paling baik. Ya, jadi uang itu netral. Semakin cepat kalian memikirkan kalian bikin jadi cepat kaya, uang itu bakal pergi juga kok secara cepat. Karena kenapa? Ini bakal berdampak di kehidupan nyata kalian. Karena kalian juga bakal memusuhi orang-orang di sekitar kalian. Bahaya ya, serem ya. Ya. Jadi belajarlah dengan toko-toko yang sudah terbukti, seperti Warren Buffett lebih tepatnya. Jadi poin utama aja, santai sifatnya. Oke. Kalau memang ada yang ngeyel dan sebagainya, udah biarin aja sih. Nggak bisa ditolong lagi udah gitu. Karena ada orang seperti itu. Jangan terpancing gitu sih. Ya kalau gue sih orang Medan ya, jadi gue kadang gue terpancing ya, oh iya gitu. Tapi gue abis itu ya udahlah, masa bodoh aja sih gue sih. Cuma sekarang gue udah masa bodoh banget sih. Memang nggak bisa ditolong lagi gitu. Oke guys, nah. Sudah sampai sini, yang merasa tertampar, yang merasa wah ini orang ini kok kayak so jago, keluar aja, nggak usah lanjutin. Gue juga nggak pengen gue juga nggak mau lu itu merasa kayak tertekan ya, jadi ngerugin waktu lu juga. Oke, tapi teman-teman yang memang udah mulai terbuka nih pemikirannya, mulai ngerti ya, uang itu netral, uang itu bisa mengikuti ya, semakin lu kejar semakin habis. Again, semakin lu kejar semakin habis. Kalau lu nggak kejar, tapi lu berprogres dengan cara yang bener, maka uang itu bakal datang gitu loh. Bukan doang di saham doang, enggak. Tapi di kehidupan nyata itu juga bakal datang. Oke? Ya, terlalu banyak pembukaan sih, tapi itu harus. Karena materi kita ini sangat berat sekali. Oke, jadi sebagai coach kalian, gue bakal langsung saja masuk ke dalam topiknya. Oke. Pakai otak sebelum pakai uang. Kalau kamu beli saham tanpa tahu bisnisnya, kamu bukan investor, kamu turis yang nyasar. Ayo siapa di sini? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian sudah nonton sampai sini, harusnya kalian tuh udah mulai terbuka dan sudah sudah mau menerima fakta sih. Ya, jadi ini tergantung orang juga sih. Ya, gue nggak bisa maksa orang. Gue cuma bisa kasih fasilitas, cuma bisa nge-coaching, tapi untuk perubahan itu tergantung niat kalian, pikiran kalian, mindset kalian, hati nurani kalian, apapun itu semua. Karena itu
Kalau negatif ya lu ngundang negatif semua pasti, tetap pasti. Oke, ya. Jadi pakai otak dulu sebelum pakai uang. Kalian ngerasa nggak sih? Coba kalian bayangin. Kalian ngejar kereta, kalian ngejar kereta atau gambling harga. Uang kalian di cut loss hilang. Kalian ada rasa sakit hati nggak sih? Itu hasil kerja keras kalian loh. Makanya gue bilang di awal video tadi, sebelum nonton video ini kalian harus mesti tahu dulu, lu tuh mau jadi apa di bursa. Oke, apa tujuan lu di bursa? Mau jadi apa di bursa lo? Kalau nggak bisa jawab itu semua, jangan deh. Jangan masuk bursa dulu, karena kamu bakal gampang dipom-pom, disetirin orang, dan jadi toksik lama-lama. Ada orang udah nyangkut nyalain komisaris, nyalain bursa saham, sampai yang paling parahnya mungkin sampai udah ke personal gitu loh. Itu nggak etis. Lu bukan investor, tapi lu penjahat, toxic. Dan itu yang terjadi di komunitas saham sekarang ini sih, banyak sih. Dan beberapa kali juga di live kita terkadang datang kok gitu loh, pamer profit lah, apalah, nggak peduli. Kita mah investor. Lu mah kalau pamer profit dan sebagainya gitu kan, lu itu bukan orang kaya cuy. Percuma duit lu mau berapa miliaran pun, tapi kalau tukang pamer profit, lu bukan orang kaya. Lu belum siap jadi orang kaya sih sebenarnya sih. Orang kaya itu diem. Coba lihat Pak Lo Keng Hong, ada nggak pamer kekayaan? Enggak. Warren Buffett ada nggak pamer kekayaan? Enggak. Coba aja cari mungkin di sini, kayak grup Salim, Pak Antoni Salim, ada nggak pamer kekayaan? Beliau enggak. Beliau aja fokus ke bisnis. Karena mindset beliau itu udah fix, fokusnya bisnis. Again, uang itu netral. Ya, oke, itu contoh-contoh buat kalian semua ya. Agak serius sih, iya bang. Apa bang, kok agak serius ya? Iya sih. Ya, jadi ya biar kalian lebih, ini secara langsung gue tampar kalian sih biar bangun sih. Ya. Oke, nah bursa itu bukan kasino. Ini tempat jual beli kepemilikan bisnis. Kalau kamu masuk cuma karena harga naik, kamu cuma numpang hype. Takut saat beli murah, tapi semangat saat mahal. Kamu lagi beli rasa aman, bukan beli nilai. Itu sangat dalam buat kalian semua. Terutama untuk yang udah kesasar atau gimana gitu loh. Karena ya ujung-ujung bakal pensiun sih kalau kalian nggak tahu sih. Ya, gue bisa bertahan di bursa selama 5 tahun ini pun udah mau masuk tahun ke-6 juga. Karena gue berpedoman sama ya ini. Basicnya kita dari sini ikutin aja. Udah Warren Buffett baca buku apa kita ikutin semua. Pak Lo Keng baca buku apa kita coba ikutin juga gitu. Oke. Nah, kalau memang ini gue asik ngomong bursa itu bukan kasino gitu loh. Ya kalau memang kalian fokusnya cuma ngejar kereta, ya by the way, again, gua nggak mau jokin apa-apa ya. Again, di sini kita netral ya. Ini cuma edukasi. Trader itu adalah profesi. Oke, mereka itu profesi. Dan mereka itu udah tahu resikonya. Jadi mereka udah pada risk-nya, udah ada risk gitu loh. Mereka bakal cut loss berapa? Ya itu profesi, makanya gue itu profesi. Profesional lah lebih tepatnya. Jadi itu beda. Kalau gue kan value investor, gitu loh. Jadi pokoknya intinya setiap metode dan setiap aliran itu ujung-ujungnya kan cuan gitu loh. Cuman cara gimana, ya itu mereka sudah tahu resikonya. Nah buat teman-teman yang nggak tahu resiko tapi ikut-ikutan, itu yang bahaya sih sebenarnya sih. Gitu. Jadi maka kenapa video ini khusus untuk teman-teman yang mungkin masih pemula atau udah tersesat gitu loh. Tapi kalau yang udah suhu atau mungkin yang sudah senior ya mungkin ya kalau masuk sih bagus ya, cuma kalau enggak ya nggak apa-apa juga sih, karena kan mereka udah pakem banget lah, udah lama lah pokoknya, udah suhu-suhu gitu, udah puluhan tahun di bursa mah udah aman lah mereka udah ngerti gitu loh, psikologis mereka juga terbentuk juga gitu ya. Oke, ya makanya aku bilang kalau memang kalian fokusnya mau harga terus, kejar kereta, bagusan main kasino aja, terus pamer profit kan, kasino aja guys, nggak jauh beda, malah lebih bagus lagi di sana, duduk langsung main. Lo kok di sini kan nggak tahu lu jual beli sama siapa gitu loh. Makanya kenapa Pak Lo Keng Hong pernah ngomong di beberapa kesempatan dia di videonya, gue sering nonton video-video dia. Beliau ngomong itu bahwasannya ya saham itu bisa jadi dua kan. Kalau jadi gambling bisa juga. Tergantung bagaimana kalian menyikapinya gitu loh. Kalau kita investor, kita beli value investing, tidur udah. Habis itu tidur, bangun udah beggar gitu loh. Tapi kalau misalnya yang gambling, lu hari ini beli, hari ini jual juga. Buy and sell at the same time. Kan spekulasi. Lu nggak tahu. 900 tiba-tiba jadi 950. Oke guys ya. Lanjut lagi. Oke, ini semua keputusan investasi terbaik bukan yang ramai dibicarakan, tapi yang kamu pahami diam-diam.
Pernah nggak gue ngajakin orang? Enggak. Pernah nggak gue bilang, guys, ini saham kayaknya oke nih, ngajakin? Enggak. Gue mau bilang apa? Gue bilang, sepertinya menarik ini. Cuma kalian harus analisa lagi gitu loh. Harusnya kalian kalau memang serius di bursa saham, kalian ngerti, dan kalian memang mindset dari investasi, harusnya kalian ngerti kata-kata gue itu sih. Tiap kali gue bikin konten. Ya, itu adalah keputusan investasi terbaik, bukan yang rame dibicarakan, tapi yang kamu pahami diem-diem. If you know something, what I don't know, then you are good. Oke. Ya, contoh udah saham-saham seperti ANJT, Toba gue tahun ini multi-bagger udah 2. ANJT sama Toba. I know something that people doesn't see, gitu loh. Jadi kalian juga harus seperti itu. Dan ada value semua pastinya kan. Oke. Lanjut lagi, takut saat beli murah, tapi semangat saat mahal. Kamu lagi beli rasa aman, bukan beli nilai. Bagi sebagian orang, hijau, kereta kejar, naik, terbang dan sebagainya. Itu rasa aman buat mereka. Tapi nyata dalam sini jantungan. Guys, ingat, kalau memang kalian itu tujuannya di bursa itu mau memperpendek umur, bagusnya jangan deh. Tiap hari ngeliatin chart, jantungan, kerja juga nggak fokus. Tiap hari buka bursa. Gue aja kadang seminggu gak buka juga bisa, cuy. Tapi belakangan gue buka karena demi kalian, gue mau cari tahu informasi buat kalian. Jadi kalau kalian nanya gue bisa jawab. Gitu. Ya, jadi coba gue mau nanya kalian. Sudah sampai di sini ya, congratulations buat kalian yang bisa denger sampai sini. Berarti kalian tuh 1% ya dari 99%. Congratulations banget. Gue mau nanya sama kalian. Setelah kalian nonton sampai sini, detik ini, menit ini, apa yang kalian sadari dari apa yang tadi gue kasih tahu kalian? Oke, jawab untuk diri kalian sendiri. Ya, terus kalian lempar ke pertanyaan pertama kalian tadi. Ya, untuk kalian. Pertanyaan pertama itu juga buat kalian sendiri, gak usah dijawab, gak usah kasih tau gue. Tulis di kolom komentar aja, mungkin kalian terbantu, boleh bilang, bang, makasih banyak terbantu, atau misalnya apapun itu terserah lah. Tapi jawaban pertanyaan-pertanyaan ini gak usah ditulis. Itu buat kalian sendiri, simpen dalam hati kalian, simpen dalam benak kalian aja. Oke. Lanjut, karena gue coach kalian ya. Lanjut. Tamparan halus buat yang toksik. Ini buat yang toksik ya. Jadi teman-teman mungkin di luar sana memang terkadang gue ketemu orang yang nggak kuat banget sama orang toksik, kayak pom-pom lah, sinyal buy lah, nggak jelas dan sana sini lah, dijebak grup-grup nggak jelas lah. Ya, karena gue juga di posisi sana dulu ya. Namanya grup apa? Pokoknya grup ini berbalut value investing tapi isinya semua sinyal buy, nyangkut semua dan sebagainya, nggak jelas. Gitu loh. Contoh satu saham, gue nggak mau nyebut kodenya sih, tapi ada satu saham dulu di 1900-an. Gila, PBV udah di atas 1, tapi kau suruh orang beli gitu loh. Dan sekarang suspend di 300-an. You are not, itu bukan value investing. Untung gue itu nggak bodoh dulu. Karena gue tuh udah pakem. Gue tuh karena dari awal gue udah baca buku ini. Jadi gue dari sana gue sadar dan gue belajar sendiri semua. Gue bener-bener di bursa saham ini gue mau menghindari orang-orang toksik, grup-grup toksik juga. Oke. Dan sekarang mental gue adalah kalau ketemu orang toksik gimana bang? Nah, mungkin teman-teman udah sampai sini nih, udah mau bilang gimana untuk menahan godaan itu. Balik lagi ke pertanyaan pertama sebelum kalian nonton video ini. Itu bisa ngebantuin kalian. Ulang-ulangi pertanyaan gue yang tadi di pertama. Oke, ulangin ya. Kalau ada toksik gimana? Harusnya lu udah tahu deh jawabannya apa. Oke, kita masuk dulu ya. Kunci sukses di pasar modal: beli bisnis bagus, harga murah, lalu diam. Diam. Gak usah digembor-gemborin. Gak usah. Gue sampai hari ini gak pernah gembor-gemborin saham gue kok. Gue cuma sharing, kasih tahu. Ini seperti ini. Menurut kalian gimana? Pandangan kalian gimana? Bahkan orang-orang pada nanya gue portfolio gimana, gue kasih tahu, gue lempar balik pertanyaan lagi. Again, gue itu investor tapi satu sisi gue suka coaching. Karena menurut gue coaching itu bisa merubah hidup orang ke jalan lebih benar. Again, mungkin
I'm the one in Indonesia. Kelihatannya gue masih baru, masih belum terlalu diketahuin orang. Ketahuin ya, bukan diketawain ya. Tapi suatu saat gue yakin, dengan cara seperti ini gue bakal besar. Jadi number one bahkan. Oke? Karena gue percaya itu. I'm number one, I'm the best. And I can lead people to the glory. Oke, karena gue bisa bawa mereka, gue bisa kasih lampu, kasih cahaya buat orang-orang yang benar-benar kesasar. Karena tiap orang punya masalah masing-masing. Kita nggak tahu mereka di belakang ada masalah apa. Dan gue bakal terus berbagi sampai kapanpun. Oke, lanjut. Saham bukan lembaran grafik, tapi potongan nyata dari sebuah perusahaan. Mau gue ulangin lagi. Saham bukan lembaran grafik, tapi potongan nyata dari sebuah perusahaan. Apa maksudnya, Bang? Mungkin teman-teman pemula, tenang. Teman-teman di sini mungkin udah mulai panas kepalanya. Gue bakal bilang, grafik itu cuma ilusi. Ingat, grafik saham, chart itu cuma ilusi. Jadi bang yang pom-pom, candle-candle, bandar-bandaran, apa itu bang? Itu metode lain. Kalau lu mau jadi investor, lu nggak bakal lihat itu. Tapi di satu sisi, terkadang kalau kita punya komunitas yang positif, ya, dan ada yang ngerti seperti itu bisa membantu. Sebenarnya seperti itu. Gua nggak ngerti bandar-bandaran, gua nggak ngerti candlestickan. Tapi terkadang ada teman-teman yang ngerti sharing dan sebagainya. Itu terkadang bisa ngebantuin juga gitu loh. Teman-teman komunitas yang positif lah kita ngomong lah. Bukan ngepom-pom, bukan sinyal buy atau apapun gitu. Dia sharing, oh kalau menurut gua kayak gini. Jadi ada second opinion atau third opinion gitu loh. Jadi mungkin teman-teman investor mikir, oh ini gue bisa serok bawah nih. Oh kayak gitu. Tapi sih kalau menurut gua ya, kalau gua sih pribadi sih tutup telinga sih. Jadi biar teman-teman yang lain berdiskusi aja. Yang penting positif, gak ngajak-ngajak orang, gak ngejebak orang dan sebagainya gitu. Kalau gue sih udah ada jalan gue sendiri gitu. Terkadang gue cuma lihat sebagai referensi aja gitu. Seru kan? Kalau komunitasnya sehat, mindset kita positif. Makanya terkadang ada beberapa orang nanyakin gue, bang lu nih apa? Kayak lu ini anti trader, anti spekulan, anti bandar-bandaran? Enggak juga kok. Kan gue udah asik garis bawahin yang toksik. Kalau yang toksik, yang nggak toksik gimana? Oh malah mereka sharing gitu loh. Dan malah boleh dibilang gue nggak nge-gatekeeping orang, nggak nge-gatekeeping orang gue gitu. Ya ada gue malah kalau bisa gue bantuin mereka. Tapi ternyata mereka ada pandangan sendiri gitu loh. Mereka nerapin modul gue juga, tapi mereka juga ada pakai cara mereka itu juga gitu loh. Nah kan betul tujuannya adalah mereka mau cari ilmu. Itu beda. Itu positif. Jadi dia tahu dua belah sisi gitu loh. Kalau gue kan memang udah di jalan ini gitu. Jadi tujuan gue itu adalah netral, senetral mungkin. Dan gue itu fokus di investasi gue aja. Gitu ya. Oke lanjut lagi. Seru ini pembahasan ini seru. Kok ngomong masa psikologis itu udah paling seru tuh. Ya jadi buat kalian juga nih. Ya biar lebih santai, lebih tenang lah. Gue mau kalian sehat-sehat semua. Gue mau kalian panjang umur. Gue mau kalian itu bisa berhasil di bursa juga guys. Oke lanjut. Ya, conviction itu lahir dari riset, bukan dari FOMO dan fear of missing tweet. Ketampar? Yang FOMO bangun. Yang ngejar kereta bangun. Masih banyak berlian-berlian di lapangan yang kalian nggak ketahuin, yang masih belum kemana-mana. Itu yang kita cari. Oke? Good. Lanjut lagi. Orang sukses. Oh, aku mau nanya soal masalah conviction. Conviction itu dibangun ketika kalian mau masuk. Bukan setelah masuk nyangkut di atas. Itu nama validasi. Gue ulangin lagi. Conviction itu dibentuk ketika kalian baru mau masuk saham yang lagi under value atau di bawah. Bukan ketika kalian sudah masuk dan nyangkut di atas, di pucuk. Itu namanya validasi mencari pembenaran. Lu arogan. Lu sesat. Oke, itu aja sih. Lu arrogant bastard. Arrogant bastard gitu loh. Bastard. Asshole. Oke, toxic. Ya. Lanjut lagi. Orang sukses di bursa itu yang berani beli saat sepi, bukan saat ramai. Gue masih ingat gue dulu beli INJT nggak rame. Gue
Gue beli di 700-an, average down ke 690, terus gue average up lagi di 730, average gue rata-rata jadi 715. Setelah itu tiba-tiba rally saja, dan gue jual di 1660. Terus di Toba juga sama, Toba sahamnya dibuang-buang orang, sepi, nggak ada transaksi, downtrend parah dari 300 ke 200. Gue beli, gue pungut, udah terjun, gue average down, gue average up lagi, mentok di 300 terakhir gue beli. And now, ketika rame gue jual. Di Doit juga sama, tahun 2021-2022, 133% gue di sana. Ketika orang lagi downtrend gak ada yang beli, gue beli. Ketika udah mulai terbang, gue jualan. Orang masuk gue jualan. Simple. Ya, jadi seperti itu sih ya guys, ya simple aja. Cari saham yang kalau tutup besok pun kamu rela jadi pemiliknya. Itu gue nggak bakal bahas lebih dalam karena itu buat kalian, itu PR buat kalian nonton sampai sini. Harusnya otak kalian kalau udah sampai sini, otak kalian udah mindsetnya udah bagus lah, udah di jalan bener, sudah bener-bener bener sekali gitu. Oke, jadi harusnya kalian bisa jawab itu sih. Oke, ya harusnya bisa jawab deh ya. Ini ibarat kata kayak kata-kata Warren Buffett, ketika kita beli satu saham, udah kita tutup telinga, tutup mata, anggap saja bursa itu besok udah tutup. That's it. Coba kalian bayangin. Oke, coba energi ini kalian bayangin dulu. Lu beli satu saham, bagus nih, tiba-tiba besok bursa tutup. Lu rela nggak memilikinya? Atau malah ketakutan? Kalau kalian tutup mata seperti ini, kalian udah bayangin, dan kalian takut, berarti artinya mindset kalian belum bagus. Oke. Alam semesta ini nggak mendukung kalian. Oke. Alam semesta ini nggak ada waktu, guys. Ya, quantum ini zero time. Kalian bisa mengontrol alam semesta ini, positif maupun negatif. Semakin kalian negatif, kalian memancing hal negatif. Pernah dengar nggak? Ada orang pernah ngomong, oh, takut masuk rumah sakit. Saya kalau tua sakit. Banyak orang ngomong kayak gitu ya seringnya. Dan kejadiannya adalah beneran. Ketika dia tua bolak-balik masuk rumah sakit. Itulah law of attraction. Law of attraction ini mungkin nanti di satu sesi lagi ya. Satu konten lagi. Itu buat kalian sih nanti sih. Nanti gue buatin lah. Kalau kalian memang suka konten seperti ini, psikologis. Tapi memang banyak sih. Karena investasi itu adalah game of psychology sih. Seperti itu. Karena manusia itu 70% memang otaknya didesain itu untuk negatif. Kenapa nggak positif semua, Bang? Bahaya juga kalau positif semua. Nyebrang jalan nggak kiri kanan gitu loh. Bahaya juga gitu. Jadi nempatinlah sesuatu yang sepantasnya gitu loh. Makanya manusia itu, again gue udah sih ngomong, 70% manusia itu otak didesain untuk negatif. Jadi psikologis jatuhnya. Oke, lanjut lagi. Value investing itu pelan, tenang, membosankan, tapi tahan badai dan hasilnya kaya selamanya. Warren Buffett, Pak Lo Keng Hong, that's it. Hitung-hitungan, simple. Pak Lo Keng Hong bilang apa? Hitung-hitung anak TK aja udah. Nggak usah aneh-aneh lah, EBITDA, PCF, apaan itu semua. Nggak selama orang pakai sistem kayak gitu juga berhasil kok. Dan rata-rata yang gue denger orang cuma pakai PBVP aja triliuner semua kok. Cuma orang gagal sih menurut gue sih seperti itu sih. Orang mau cari validasi dan pembenaran sih. Gue berani jamin sih, kalau ada yang nggak bisa nerima video ini, mereka tuh udah pasti gagal. Fix gagal punya sih. Gitu. Oke, karena video ini memang khusus untuk menuntun. Ya, ini untuk lebih ke coaching untuk teman-teman yang mungkin psikologisnya lagi rusak, kacau, tersesat dan sebagainya. Jadi untuk pemula dan medium lah gitu, yang mau berubah gitu ngomong, yang lagi cari jalan. Ya, oke, lanjut lagi. Nah, value investing bukan gaya tapi prinsip. Kunci sukses di pasar modal, beli bisnis bagus, harga murah, lalu diam. Again, kayak tadi. Udah nggak usah. Lu profit, diam. Lu rugi, baru gemborin. Gemborin, kasih orang lihat. Kuat nggak mereka? Seperti kata Pak Lo Keng Hong, kalau hijau,
kita cuan. Kalau merah, itu juga berkah. Berarti kita bisa serok lebih banyak lagi. Ya, jadi intinya lu profit, diam. Merah pun, ya kalau bisa diam juga, udah diam aja. Udah. Kecuali ditanya orang gitu loh. Ini diam aja, udah, lu invest udah selesai. Nggak usah, nggak usah. No need. Terlalu banyak validasi. Ya, by the way, congratulations buat teman-teman udah nonton kesini juga. Ya, gue mau bilang, sampai detik ini teman-teman udah, boleh dibilang udah 80% berubah hidupnya lah. Ya, congratulations sekali lagi. Gue doain kalian semua sukses. Gue yakin kalian juga bakal, secara personality, kalian bakal lebih baik lagi. Teman kalian tambah banyak. Komunitasnya tambah positif. Makin erat hubungan dengan keluarga juga pastinya. Ya, jadi kalau memang ada terbantu, boleh tulis di kolom komentar ya. Gue mau lihat sih jangka panjang gimana sih. Gue kalau bisa dengar seperti itu, gue sangat jujur termotivasi bikin video seperti ini terus. Dan ya jadi pahala juga sih sebenarnya buat kalian sih ya. Oke, lanjut lagi. Kalau kamu baru mulai dan langsung cari saham yang bakal naik besok, kamu belum siap kaya. Tadi gue udah ngomong, kamu belum siap kaya. Sorry tuh sih. Kalau nggak terima, keluar. Ya, jangan nonton video ini. Oke, jangan. Gue takutnya lu jadi orang gila nanti. Toksik, tambah toksik. Ya, nggak usah. Ya, lanjut. Cuan yang dicari terus-menerus bikin kamu jadi budak notifikasi, bukan pemilik perusahaan. Kan gue udah ngomong, uang itu netral. Semakin kau kejar, semakin hilang. Memang seperti itu hukum alam, cuy. Jangan kejar kereta, beli relnya. Fokus bangun mental pengusaha, bukan mental pemburu sinyal. Straight to your heart. Jadi dari sini mungkin teman-teman yang udah notice kayak, anjir lah, gue udah beli grup saham ini, aduh, aneh. Itu gimana bang? Guys, setelah kalian tahu video ini, harusnya kalian udah tahu deh keputusan kalian apa. Ambil keputusan itu, karena itu bisa merubah hidup kalian dan meningkatkan jam terbang kalian. Itulah proaktif. Oke, lanjut lagi. Ini buat kalian semua ya guys ya. Ini petua dari gua buat kalian. Semoga ini membantu dan menyadarkan kalian. Ini finishing blow gua buat kalian. Finishing blow. Oke. Finishing blow buat kalian, jadi biar kalian wake up jadi orang yang baru. Besok pagi kalian habis nonton video ini, besoknya kalian pas bangun tidur, kalian adalah orang baru. Oke? Kalau kamu butuh ramai untuk percaya, artinya kamu belum percaya sama diri sendiri. Investasi bukan soal ikutan, tapi soal yakin di saat semua orang ragu. Itu dari gua. Semoga video ini bermanfaat. Dan pertanyaan terakhir buat kalian. Di awal ada pertanyaan, pertengahan ada pertanyaan, akhir juga ada pertanyaan. Setelah kalian nonton video ini selesai, congratulations sekali lagi. Dan satu pertanyaan krusial yang gue mau kasih tahu. Kalau kalian nggak bisa jawab, berarti video ini nggak guna buat kalian sih. Ya, kalian juga nggak bisa dibantu lagi sih. Sorry to say, ya mungkin that's the end for you gitu. Pertanyaannya adalah, kamu di bursa sekarang mau ngapain sih? Sudah ditemukan belum jati diri di bursa kamu mau jadi apa? Tujuan kamu di bursa untuk apa? Sama seperti pertanyaan pertama.